Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Yosef. Nah, masihkah kalian semangat belajar? Pak Yosef harap kalian masih semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, semisal kalian menjatuhkan piring, piar, gitu ya, piringnya menjadi pecah. Kenapa disebut pecah? Karena piring itu menjadi bagian kecil-kecil. Jadi yang namanya pecahan adalah bagian dari suatu benda yang utuh. Bagaimana penjelasannya? Saksikan penjelasan Pak Yosef berikut ini. Pecahan ada bermacam-macam. Ada pecahan setengah, ada pecahan sepertiga, ada pecahan seperempat, dan sebagainya. Kita mulai dengan pecahan setengah. Berikut ada gambar pizza. Pizza kita bagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap potongan pizza menunjukkan satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Artinya, setiap potongan bernilai 1/2 atau 1/2 atau bisa disebut dengan setengah. Nah, penulisannya bisa kita lihat pada angka di samping bagian pizza 1/2 atau bisa disebut 1/2 atau setengah. Pecahan sepertiga. Ini ada gambar cookies. Cookies ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian menunjukkan satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 3 bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, bisa kita lihat pecahannya seperti itu cara menulisnya. Pecahan itu dibaca 1/3 atau 1/3. Itulah yang dinamakan pecahan 1/3. Selanjutnya, pecahan 1/4. Ini ada buah apel. Lani mempunyai buah apel. Ia memotong apelnya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, nilai pecahnya seperti tersebut. Setiap bagian apel menyatakan pecahan 1/4. Atau bisa dibilang 1/4. Itu bisa kita lihat ada angka 1/4, maka disebut 1/4. Nah, kalian masih bingung dengan menentukan nilai pecahan. Jadi seperti ini. Pecahan dapat diperoleh dengan membagi sebuah benda menjadi beberapa bagian sama besar. Pecahan juga dapat diperoleh dengan membagi sejumlah benda menjadi beberapa kelompok yang sama. Setiap kelompok yang terbentuk merupakan sebuah pecahan. Pada gambar itu, Pak Yosef contohkan gambar kue tart, kue ulang tahun yang dibagi. Jika kalian memotong kue tart, berarti kalian membuat suatu pecahan dari kue tart.
Nah, tadi ada pecahan dari suatu kelompok. Beginilah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau dari suatu kelompok. Ini ada gambar boneka dan mobil-mobilan yang merupakan mainan. Keduanya merupakan kelompok mainan. Banyak mainan pada gambar di samping ada 2. Banyak mainan yang berbentuk boneka ada 1. Jadi, banyak boneka dibanding seluruh mainan dapat dinyatakan dalam pecahan berikut. Pecahan berikut bisa dibaca apa? Ayo. Benar, bisa dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Selanjutnya, masih tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ini ada gambar 4 anak. Banyak anak laki-laki, ada 1 anak. Jumlah keseluruhannya ada 4 anak. Banyak anak laki-laki dan banyak anak keseluruhan pada gambar dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/4. Kenapa 1/4? Karena anak laki-lakinya ada 1, sedangkan jumlah keseluruhan anak ada 4. Artinya, banyak anak laki-laki 1 orang dari keseluruhan 4 orang anak. Nah, berikut nilai pecahannya 1/4 ya. Selanjutnya, kita belajar membuat gambar sesuai nilai pecahan. Pecahan dapat dinyatakan sebagai bagian gambar yang diarsir dari seluruh gambar. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, mari kita perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar persegi panjang. Kita bagi persegi panjang ini menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Nah, jika salah satu bagian kita arsir seperti ini, maka berapa nilai pecahan dari gambar bagian yang diarsir? Ada yang tahu? Pinter. Nilai pecahan dari gambar yang diarsir adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena total bagian ada 3 bagian. Dan yang diarsir ada 1 bagian yang diarsir dan 3 bagian keseluruhannya. Jadi nilai pecahannya adalah 1/3. Contoh selanjutnya, ini ada persegi. Ada 1 persegi, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Kalau ada 1 bagian yang diarsir seperti ini, maka nilai bagian yang diarsir itu adalah 1/4. Karena yang diarsir ada 1 bagian, sedangkan keseluruhannya ada 4 bagian. Jika yang diarsir ada 2 bagian, maka nilai pecahan dari 2 bagian tersebut adalah 2/4. Karena yang diarsir ada 2 bagian dan keseluruhannya ada 4 bagian. Nah,
Bagaimana jika yang diarsir ada 3 bagian? Berapa nilai pecahnya? Benar, nilai pecahnya adalah 3/4. Nah, jika yang diarsir ada 4 bagian, seluruh bagiannya diarsir, maka nilainya adalah 4/4. 4/4 bisa kita artikan dengan 1, sama saja 1 persegi utuh. Karena 4/4, 4 dibagi 4 hasilnya 1 utuh. Baiklah, sekian penjelasan dari Pak Yosef. Terima kasih, salam sehat, berkah dalam.